Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Manfis Talks, ruang diskusi dan berbagi. Dan baiklah para pemirsa, untuk episode kali ini kita telah kedatangan narasumber kita, owner dari UKM Marala Food, Bapak Haji Abdullah SE. Beliau membuka usaha dari hasil perikanan. Dan baiklah, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk hadir di hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang berbahagia. Walaupun hujan tidak menghalangi, tidak menghalangi kita bisa hadir di tempat ini. Terima kasih banyak, Pak. Kami ucapkan karena kami tahu kesibukan Bapak dan Bapak meluangkan waktu untuk berbagi. Insya Allah akan berbagi dengan para pemirsa bagaimana tips atau bagaimana Bapak memberikan tips kepada para pemirsa untuk membuka usaha dari hasil perikanan. Dan baik, Pak, kita mulai bincang-bincang kita. Yang pertama kami ingin menanyakan, sejak kapan dan kenapa Bapak berani mendirikan UKM Marala Food ini? Pertama, sebelum saya mulai mengutarakan kapan Poklasar Marala Food ini berdiri, saya semenjak saya kuliah itu saya sudah bercita-cita untuk menjadi pengusaha bakso ikan. Teman-teman bertanya, kamu impianmu apa? Saya ingin menjadi pengusaha bakso ikan. Kok bakso ikan, bukan bakso sapi atau bakso ayam atau yang lain? Saya tergerak untuk bisnis kuliner. Jadi setelah kuliah saya mencoba berusaha dan belajar sampai saya hijrah dari Jakarta ke Makassar. Di sini saya mulai mengembangkan, berusaha untuk membuat bakso ikan yang baik. Karena pada saat itu orang belum kenal namanya bakso ikan. Iya, taunya bakso sapi. Taunya bakso sapi, bakso ayam. Jadi kalau saya mau ceritakan panjang lebar bagaimana prosesnya saya menawarkan, ini caranya dimakannya bagaimana. Ini bakso ikan itu bakso yang bagaimana gitu. Karena mereka sangat tidak familiar mendengar bakso ikan. Cara makannya gimana? Jadi itu sejak tahun berapa, Pak? Itu 2005. 2005 berarti sudah hampir 20 tahun ya? Ya, hampir 20 tahun. Tapi perjalanan waktu Poklasar Marala Food itu berdiri 2015. 2015. Ya, alhamdulillah kami didampingi dan dibina oleh Dinas Perikanan DKP Kabupaten Goa sampai saat ini. Ya, ini tentu sangat menarik karena Bapak latar belakang pendidikannya di ekonomi, tapi tertarik di bidang perikanan. Dan baik, Pak, kita lanjut lagi. Kami ingin tahu apa saja produk yang dihasilkan oleh UKM Marala Food. Di studio saya lihat ada beberapa produk yang Bapak telah bawa. Bisa mungkin ditunjukkan kepada pemirsa. Yang pertama ada bakso ikan. Nah, ini impian pertama saya ingin menjadi memproduksi bakso ikan. Dan akhirnya berhasil dan Pak, alhamdulillah ternyata sekarang di mana-mana sampai orang import dari luar bakso ikan. Jadi sekarang kita ini bakso ikannya bersaing dengan dari luar. Ini kan sumber proteinnya juga luar biasa, Pak. Betul. Kedua, ini fish cake atau odeng. Nah, ini olahan kekinian katanya. Kita ngikuti selera konsumen, selera zaman sekarang, zaman kekinian maunya yang olahan ikannya itu yang katanya fish cake. Fish cake itu kue katanya, kue ikan ya. Ini seperti inilah bentuknya ya. Yang ketiga ada otak-otak bakar. Nah, ini sudah sangat familiar di Kota Makassar. Dan salah satu ikon kuliner yang biasa menjadi oleh-oleh juga. Iya, ikonnya Makassar. Pokoknya kalau ke Makassar, otak-otak Makassar yang mereka cari.
Ada juga otak goreng, ada nugget ikan juga, beberapa olahan ikan kita masih Oh, banyak. ada nugget ikan juga, Pak? Ada nugget ikan juga kita Cuman punya. tidak dibawa ke studio Tidak dibawa, ya. Dan kalau boleh tahu ini alamatnya di mana, Pak? Ini di Kabupaten Goa, kotanya Sungguh Minasa, alamat tepatnya Jalan Prospalangga. Tapi ini selain bisa didapatkan di tempatnya yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada tempat lain, tempat penitipan? Alhamdulillah sekarang kami sudah di setiap kota Makassar ada beberapa reseller dan agent yang menjual kita punya produk. Dan alhamdulillah itu sudah tersebar di seluruh Sulawesi. Alhamdulillah. Iya, Bukan Sulawesi Selatan saja. Bukan Sulawesi Selatan saja. Kalau Sulawesi Selatan, alhamdulillah setiap kabupaten kita Sudah punya ada resellernya. reseller dan agentnya. Dan untuk saat ini Bapak mempekerjakan karyawan itu sudah berapa orang? Kurang lebih 40 orang. 40 orang Iya, ya, luar 40 biasa. orang, ya. Tapi Alhamdulillah. untuk pengolahannya masih berpusat di Ya, Goa. di Goa. Gitu ya. Tapi resellernya sudah banyak ya, Pak, Iya, ya. sudah. Ya. Alhamdulillah. Semoga ke depannya akan bertambah lagi karena tentunya ini menjadi untuk masyarakat sekitar di sana juga untuk mendapatkan pekerjaan. Betul sekali. Iya, Pak. Iya. Membantu. Perekonomian kerakyatan. Betul sekali, Pak, ya. Terus ke depannya selain ini apakah ada rencana untuk membuat olahan perikanan yang kekinian selain yang produk yang satu ini tadi? Ya. Untuk ke depan kami memang setiap per semester itu kami memang selalu riset untuk membuat olahan-olahan yang baru. Seperti sekarang ini kita riset itu dumpling cheese, bagaimana memproduksi makanan kekinian mengikuti selera kekinian, pasar, iya, betul. selera pasar, ya. Ada martabak ikan, itu insya Allah akan launching, ya. Jadi masyarakat pun selalu menunggu olahan-olahan produksinya Marala Food. Kapan ada lagi produk-produk baru olahan ikannya, Pak? Luar biasa ya, Iya, karena alhamdulillah. kita tahu ini merupakan salah satu sumber protein yang bermanfaat untuk tubuh kita, dan biasanya anak-anak apabila kita sajikan berbentuk ikan saja biasanya mereka tidak terlalu tertarik. Iya. Tapi kalau sudah dalam bentuk olahan, Betul sekali. apalagi yang paling banyak digemari itu kan bakso. Iya, bakso ikan. Ya, anak-anak pasti nugget. doyan, Pak. Sekarang yang tren itu otak-otak goreng. Otak-otak itu goreng. mereka kalau pakai nasi lebih, karena dia renyah, crispy. Kebetulan saya tidak bawa pada hari ini, ya. Tapi kalau lengkapnya di tempatnya Bapak banyak ya? Banyak, iya. Terus untuk satu usaha itu kan pasti tidak berjalan mulus, Pak. Ya. Apakah selama ini banyak kendala yang Bapak temui? Ya, setiap pengusaha atau berusaha, orang yang akan berusaha untuk maju itu ya pasti akan mendapatkan kendala atau rintangan, baik dari SDM, Ya, betul. bahan baku, dari perizinan, dari kemasan, banyak sekali. Teknologi yang paling penting. Makanya sekarang sedangkan ujaran Menteri Koperasi dan UKM untuk research, katanya dia tekankan research, inovasi, teknologi. Nah, sekarang Marala Food itu melakukan tagline-nya itu saving investment, saving research dan invest kita ke teknologi. Bagaimana memproduksi olahan-olahan ikan yang higienis, dengan jumlah yang banyak, supaya harganya pun lebih murah. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana upaya yang dilakukan, Pak, untuk menjaga kualitas olahannya ini tetap bagus? Pertama, itulah dari kendala awal. Kendala yaitu adalah bahan baku. Bahan baku ikan kadang-kadang fluktuatif dia. Kadang ada, kadang tidak ada. Kita harus mendatangkan dari kota-kota lain. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa mitra-mitra kami yang siap mensuplai bahan baku yang siap
olah, Yeah. yang siap olah sehingga dengan suhu terjaga sehingga pada saat diproduksi olahan kami tetap stabil dan terjaga mutunya. Setelah itu dari penyimpanan pun kami sudah memiliki beberapa fasilitas untuk menyimpan dengan suhu yang baik. Kedua, dulu itu orang menjual bakso ikan itu pakai styrofoam, kasih es batu karena mereka belum memiliki freezer dan mereka belum tahu cara jualnya. Alhamdulillah sekarang orang sudah jualan sudah pakai freezer ya, sudah jadi aman sudah begitu. Jadi tetap sekali, terjaga kualitasnya sampai ke konsumen. Iya, karena ini kan salah satu faktor juga kadang kan kalau misalnya sudah laris, biasa kan pengusaha ini kadang tidak menjaga konsistensi, kualitas produknya, menurunkan kualitas bahan baku. Lebih baik kami tidak produksi bila tidak ada bahan baku daripada mengganti dengan bahan baku yang lain. Betul yang sekali, kualitasnya yang tidak kami pernah coba dan ternyata tidak baik. Pasti berdampak ya Pak ya? Pasti sangat berdampak, ya. Jadi sekali lagi konsistensi. Betul sekali. Dan apakah ada rencana untuk melakukan ekspor produk ke mancanegara Pak? Itu impian setiap pengusaha. Dan semoga ya Pak ya. Dan semoga Marala Food bisa ekspor ke mancanegara ya. Tapi doanya. Untuk saat ini apakah sudah ada usaha untuk itu? Untuk saat ini belum, kami baru penetrasi dan Indonesia Timur. Impian kami itu Marala Food untuk menguasai dulu Indonesia Timur, pangsa pasarnya. Jadi penetrasinya baru alhamdulillah sudah masuk ke Manado, Palu, Kendari, jadi Sulawesi sudah ya? Sudah Papua, alhamdulillah. Cuman penetrasinya belum maksimal, baru sekian persen lah dari kotanya. Padahal permintaan cukup banyak. Iya. Karena kita berpikir dari distribusinya, pendistribusiannya masih pakai ekspedisi, masih kita belum memiliki kendaraan operasional yang bisa mendistribusikan sampai ke provinsi-provinsi lain. Apalagi Indonesia Timur ya? Iya, apalagi Indonesia Timur itu sangat luas. Dan selanjutnya Pak, kami ingin menanyakan juga apakah dalam kegiatan UKM Marala Food ini masyarakat di sekitar situ punya peran penting Pak? Ya, tujuan kami yaitu ingin memberdayakan masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya melayani suami dan anak-anak, hanya mengurus mengurus rumah tangga. Kami kasih kesempatan untuk bermitra dengan kami atau bekerja dengan di Marala Food untuk bagaimana produksi, itu pun kami fleksibel waktunya Bu. Jadi tidak seperti di perusahaan-perusahaan lain itu waktu harus dari pagi sampai sore. Itu kita bisa disesuaikan jadwalnya masing-masing, baru dibentuk suatu tim kerja masing-masing. Itu di luar yang 40 orang tadi Pak? Atau sudah termasuk? Sudah termasuk situ. Sudah termasuk ya? Sudah termasuk. Jadi ada karyawan inti tim dari 40 itu, ada karyawan harian yang digaji per hari. Yang digaji per hari. Ya seperti ibu rumah tangga yang butuh tambahan, misalnya dia masuk jam 12 siang, pulang jam 5 atau nanti mereka buku sip gitu. Gitu. Ini tentu sangat membantu, sangat membantu perekonomian di sekitar tempat tinggal Bapak. Betul sekali. Luar biasa ya Pak ya. Dan terakhir kami minta close statementnya atau tipsnya, dan ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Bagaimana sih sebenarnya Pak menjadi pengusaha ikan itu? Tips yang paling utama itu apa? Setiap banyak teman-teman itu gagal di bidang olahan perikanan karena kesabaran. Harus sabar. Harus sabar karena bahan bakunya tidak seperti ayam dan daging ya. Yang setiap saat bisa didapatkan. Didapatkan. Bertahan sambil tunggu momentum.
Seperti itu ya Pak Iya. ya. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita yang luar biasa sekali. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semua, terutama para pemirsa yang ingin membuka usaha di bidang perikanan. Apa yang Bapak Abdullah tadi katakan itu tentu menjadi pertimbangan para pemirsa di rumah. Dan baiklah, demikianlah bincang-bincang kita untuk episode kali ini, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.